Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahmadita NIM 46, Riza Kusumaningtyas NIM 48, RR Puspita NIM 50, dan Safnabina NIM 52 akan mempresentasikan tentang formulasi tablet aminofilin. Formulasi dari tablet aminofilin yaitu aminofilin 100 mg, sukrosa QS, PVP 5%, magnesium stearat 1%, amilum 5%, dan talkum 2%. Bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi tablet aminofilin yaitu yang pertama aminofilin dengan rumus molekul C16H24N10O4 berupa butiran atau serbuk putih atau agak kekuningan, bau amonia lemah, rasa pahit, dan higroskopis. Larutannya yaitu sangat mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol, dan dalam ether. Fungsinya sebagai zat aktif untuk mengobati obstruksi saluran nafas reversibel dan asma akut. Selanjutnya yaitu amilum kering dengan pemberian serbuk sangat halus, berwarna putih, tidak berasa, dan tidak berbau. Kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam etanol 96% dan dalam air dingin, larut dalam air panas. Fungsinya sebagai pengisi pengikat. Pada konsentrasi 5-20% berfungsi sebagai penghancur. Sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11 merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa manis, stabil di udara. Kelarutan sukrosa yaitu sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan ether. Fungsinya yaitu sebagai pengisi tablet. PVP, polyvinyl pyrrolidone, merupakan serbuk halus berwarna putih sampai krem, tidak atau hampir tidak berbau, bersifat higroskopis. Povidone larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, aseton, metanol, dan air. Fungsinya yaitu sebagai bahan pengikat tablet. Selanjutnya ada talkum dengan rumus molekul Mg6Si2O54OH4. Merupakan serbuk hablur, sangat halus, licin, berwarna putih atau putih kelabu, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutannya yaitu tidak larut hampir dalam semua pelarut. Fungsinya sebagai antiadheran dan gliden. Magnesium stearat merupakan serbuk halus, licin, dan mudah melekat pada kulit, berwarna putih, bau khas lemah. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, dalam etanol 95%, dan dalam ether. Fungsinya sebagai lubrikan atau pelicin. Selanjutnya dilakukan uji disolusi pada tablet. Uji disolusi yaitu uji pelarutan in vitro yang mengukur laju dan jumlah pelarutan obat dalam suatu media. Media disolusi yang digunakan untuk tablet aminofilin yaitu 900 ml air dengan alat tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm dalam waktu 45 menit. Uji disolusi dilakukan dengan penetapan jumlah C7H8N4O2 yang terlarut dengan mengukur serapan alikot. Jika perlu, dianjurkan dengan media disolusi dan dibandingkan serapan larutan baku teofilin BPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 269 nm. Toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% C7H8N4O2 dari jumlah yang tertera pada etiket. Bentuk tablet aminofilin yang dibuat yaitu silinder pipih yang kedua permukaannya rata. Ukuran tablet
Diameter masing-masing tablet diukur menggunakan jangka sorong, di mana diameter tablet ini mempunyai persyaratan, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali ketebalan tablet. Pada tablet aminofilin dengan bobot 250 mg memiliki diameter 12 mm dan tebal tablet 6 mm, sehingga dapat disimpulkan tablet aminofilin memenuhi persyaratan, di mana tadi persyaratannya diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali ketebalan tablet. Warna. Pada percobaan dihasilkan sediaan tablet aminofilin yang berwarna putih ke kuningan. Nah, warna ini merupakan hasil dari pencampuran antara bahan aktifnya dan bahan eksipien, di mana aminofilin mempunyai pemerian serbuk warna putih ke kuningan, lalu aminum kering berwarna putih, sukrosa berwarna putih, PFB berwarna putih atau putih krem, talk atau talkum yang berwarna putih atau putih kelabu, dan magnesium setelah berwarna putih, sehingga dihasilkan sediaan tablet aminofilin yang berwarna putih ke kuningan. Uji kekerasan. Nah, alat yang biasanya digunakan yaitu hardness tester. Uji kekerasan tablet dapat didefinisikan sebagai uji kekuatan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan yang diukur dengan memberikan tekanan terhadap diameter tablet. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet, yaitu tekanan kompresi dan sifat bahan yang digempa. Langkah-langkah dalam uji kekerasan yaitu: pertama, siapkan tablet sebanyak 6 tablet. Kedua, masing-masing tablet ditempatkan pada hardness tester. Ketiga, putar skru pada ujung lain sehingga tablet tertekan. Keempat, pemutaran dihentikan sampai tablet pecah. Kelima, dicatat tekanan yang dibutuhkan untuk memecah tablet dan dihitung rata-rata tekanannya. Uji kekerasan 6 tablet aminofilin memiliki tekanan sebesar: tablet pertama 67,5 Newton, tablet kedua 82,5 Newton, tablet ketiga 72,5 Newton, tablet keempat 65 Newton, tablet kelima 72,5 Newton, tablet keenam 72,5 Newton. Nah, hasilnya di rata-rata sehingga menghasilkan 72,1 Newton. Lalu dihitung menggunakan rumus F sama dengan M dikali G, dan F dengan F-nya 72,1 Newton sama dengan M dikali 10 meter per sekon kuadrat, dihasilkan 7,21 kg. Sehingga dapat disimpulkan pada uji kekerasan tablet aminofilin dihasilkan 7,21 kg. Kekerasan tablet memenuhi syarat karena masuk dalam rentang persyaratan uji kekerasan tablet, yaitu 4-8 kg. Ada uji kerapuhan. Kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Nah, kerapuhan ini dapat diukur dengan variabilator. Prinsipnya adalah menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam variabilator selama waktu tertentu. Adapun langkah-langkah dalam uji kerapuhan. Yang pertama, siapkan sebanyak 26 tablet. Nah, kenapa digunakan 26 tablet? Karena bobot satu tabletnya 250 mg. Karena bobot tabletnya kurang dari 650 mg, maka minimal penimbangannya sebesar 6,5 gram. Sehingga 6,5 gram dibagi 0,25 gram dihasilkan 26 tablet. Langkah kedua, dibebas debukan dengan aspirator. Ketiga, ditimbang sesama dalam neraca analitik. Keempat, dimasukkan ke alat variabilator. Kelima, pengujian dilakukan selama 4 menit atau 100 putaran 25 rpm. Keenam, keluarkan tablet dari alat, bebas debukan lagi dan ditimbang. Ketujuh, dihitung nilai kerapuhannya. Persentase variabilitas dapat dihitung dengan rumus W0 dikurangi W1 dibagi W0 dikali 100, yaitu 6,66 dikurangi 6,64 dibagi 6,66 dikali 100, sehingga dihasilkan persentase variabilitasnya 0,3%, di mana W0 ini merupakan bobot awal dan W1 merupakan bobot setelah pengujian, sehingga dapat disimpulkan uji kerapuhan pada tablet aminofilin 100 mg yaitu 0,3% memenuhi
persyaratan kerapuhan. Tablet dianggap baik bila kerapuhannya tidak lebih dari 1%. Selanjutnya ada uji waktu hancur. USP dan Farmakope Indonesia mempersyaratkan bahwa setiap tablet harus lolos uji waktu hancur. Evaluasi waktu hancur ini merupakan salah satu uji fisik sediaan tablet. Evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh, sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Obat yang tersedia dalam bentuk molekuler yang akan diserap oleh tubuh. Jika tablet cepat hancur pada cairan tubuh, absorpsinya akan semakin cepat, sehingga diharapkan efek terapi yang diinginkan dapat cepat tercapai. Selanjutnya ada cara uji waktu hancur. Alat yang digunakan untuk menguji waktu hancur adalah disintegration tester yang berbentuk keranjang dan memiliki 6 tub plastik yang bagian atasnya terbuka. Sementara di bagian bawah dilapisi dengan ayakan 10 mes. Tablet yang akan diuji sebanyak 6 tablet. Mula-mula Aquades dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu dipanaskan hingga suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius sambil diukur dengan termometer. Lalu masing-masing tablet dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian cakram dimasukkan ke dalam masing-masing tabung. Lalu tabung dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi Aquades yang telah dipanaskan. Selanjutnya alat dinyalakan, lalu dihitung waktu hancurnya menggunakan stopwatch. Waktu hancur yang didapatkan adalah 13 menit. Menurut Farmakope Indonesia 5, tablet yang tidak bersalut memerlukan waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Berikut ini adalah perhitungan jika akan membuat tablet aminofilin 100 mg dengan bobot satu tabletnya 250 mg. Jumlah tablet yang akan dibuat sebanyak 1000 tablet dengan fase dalam sebanyak 92% yang terdiri dari aminofilin, PVP, dan sukrosa, sedangkan fase luarnya 8% yang terdiri dari magnesium stearat, amilum, dan talc. Berikut ini merupakan perhitungannya. Lalu untuk bahan pelarut yang digunakan untuk melarutkan bahan pengikat itu menyesuaikan sifat dari bahan pengikat itu dan kebutuhan untuk membasahi semua total zat. Biasanya pelarut ini membutuhkan sepertiga dari berat tablet. Berikut ini perhitungan pelarut yang digunakan. Selanjutnya yaitu pembuatan tablet aminofilin. Dalam pembuatan tablet aminofilin, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat larutan PVP. Pembuatan larutan PVP dapat dilakukan dengan cara menimbang PVP, kemudian dilarutkan dengan menggunakan air. Setelah itu, dilakukan pengadukan hingga menghasilkan larutan yang homogen. Dalam pembuatan larutan PVP ini bisa juga ditambahkan dengan pewarna apabila diperlukan. Untuk proses selanjutnya adalah granulasi hingga tabletasi. Granulasi hingga tabletasi dapat dilakukan dengan cara mencampurkan aminofilin, amilum kering, dan sukrosa hingga menghasilkan campuran yang homogen. Setelah homogen, kemudian ditambahkan dengan larutan PVP, sehingga akan menghasilkan massa basah yang kemudian dilakukan pengayakan dengan menggunakan ayakan mes 10. Setelah pengayakan, granul dikeringkan dalam oven 60 derajat Celcius hingga mencapai kandungan lembab kurang dari 3%. Setelah itu, granul diayak kembali dengan menggunakan ayakan mes 14 atau 16. Setelah pengayakan, granul kemudian ditimbang dan dievaluasi. Apabila memenuhi syarat, granul kemudian dicampur dengan talkum dan ditambahkan dengan magnesium stearat.
Setelah itu, granul siap untuk dicetak dan dievaluasi. Setelah pembuatan tablet aminofilin, terdapat proses pengemasan tablet aminofilin. Untuk pengemasan tablet aminofilin itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan strip packaging. Untuk selanjutnya yaitu alasan pemilihan bahan. Nah, dalam formulasi pembuatan tablet aminofilin ini, bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama, aminofilin. Alasan penggunaan aminofilin ini karena aminofilin berfungsi untuk indikasi obstruksi saluran nafas reversibel dan asma akut berat. Yang kedua, yaitu sukrosa. Alasan penggunaan sukrosa karena bobot zat aktif dalam satu kali dosis sedikit untuk dibentuk dan dibuat bor, sehingga tidak mencukupi bobot total tablet. Oleh karena itu, digunakan sukrosa sebagai bahan pengisi. Untuk selanjutnya yaitu PVP. Alasan penggunaan PVP ini karena dalam formulasi granulasi basah, larutan PVP dapat meningkatkan gaya kohesivitas serbuk yang diperlukan untuk membentuk granul. Kemudian bahan yang keempat adalah amilum kering. Amilum kering ini digunakan untuk memfasilitasi hancurnya tablet ketika terjadi kontak dalam saluran cerna. Disintegran ini bekerja dengan menarik air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian setelah itu magnesium stearat. Alasan penggunaan magnesium stearat karena kemungkinan tablet sulit dikeluarkan dari ruang die dan terjadi gesekan antara punch dan die yang dapat menyebabkan bentuk tablet yang tidak rata. Maka ditambahkan magnesium stearat sebagai lubrikan untuk membantu memperbaiki fluiditas dan kompaktibilitas dari zat aktifnya. Setelah itu, bahan yang terakhir adalah talkum. Talkum memiliki fungsi yang hampir sama dengan magnesium stearat. Alasan penggunaan talkum di sini yaitu karena massa cetak kemungkinan lengket pada permukaan punch dan die karena pengeringan yang kurang sempurna. Oleh karena itu, ditambahkan talkum sebagai anti-adheran membantu memperbaiki fluiditas dan kompaktibilitas zat aktifnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang interaksi antar bahan yang satu dengan yang lainnya dalam pembuatan tablet aminofilin ini. Interaksi antar bahan yang satu dengan bahan yang lainnya dapat terjadi dalam kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan laju disolusi tablet aminofilin. Kombinasi keduanya memberikan hasil yang baik pada saat pentabletan. Selain itu, kedua bahan tersebut juga dapat berperan sebagai anti-adheran, yaitu bahan yang dapat mencegah melekatnya permukaan tablet pada punch atas dan pada punch bawah.